lagi di Sekami Online. Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Luar biasa kan pasti? Nah, sebelum kita mulai Sekami Online, Kak Tita pengen tahu nih semangat jadi adik-adik semua. Kita tepuk semangat dulu yuk. Udah pada tahu kan tepuk semangat kayak gimana? Yang belum tahu bareng-bareng ya. Tepuk semangat. Semangat dan ceria bersahabat. Kayak gitu ya. Sekali lagi ya, yang semangat tapi oke? Tepuk semangat. Semangat dan ceria bersahabat. Keren banget nih semangat adik-adik semua. Nah, hari ini kita memasuki minggu biasa ke-27 pada tanggal 4 Oktober 2020. Nah, tema Sekami Online pada hari ini yaitu setia bekerja untuk Tuhan Yesus. Kayak gimana sih yang maksudnya setia bekerja untuk Tuhan Yesus? Adik-adik penasaran kan pasti dengan kegiatan hari ini? Buat ikut keseruannya kegiatan hari ini, adik-adik bisa nonton video ini sampai selesai. Oke? Sip! Semangat! Halo adik-adik, bertemu dengan kami kakak-kakak dari Gereja Santo Yohanes Rasul Kebak Kramat di Sekami Online. Nah, kali ini kita akan bernyanyi dan belajar bersama tentang Yesus Pokok Anggur. Jadi, yuk kita nyanyi bareng dengan ceria dan semangat. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Ya Tuhan, kami berdoa pula bagi teman-teman kami
Bagi yang sedih, hiburlah mereka. Bagi yang sakit, berilah kesembuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Halo adik-adik, bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 34 sampai 43. Nah, cerita hari ini yaitu tentang Yesus yang menceritakan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Jadi ceritanya ada tuan tanah yang punya kebun anggur. Terus kebun anggurnya itu disewain ke penggarap-penggarap. Ketika hampir tiba musim petiknya, tuan tanah menyuruh hamba-hambanya, pesuruh-pesuruhnya itu buat ke kebun anggurnya, buat ngambil hasil dari kebun anggur itu. Tapi sampai di sana, hamba-hambanya malah dipukulin, dibunuh, ada yang dilemparin batu sama penggarap-penggarap itu. Aduh, kok sedih ya. Nah, setelah itu tuan tanah kembali menyuruh hamba-hambanya untuk ke kebun anggur. Tapi sekarang lebih banyak lagi orangnya. Tapi sampai di sana, lagi-lagi hamba-hamba itu dipukulin, dibunuh, dilemparin batu. Karena mereka nggak suka. Para penggarap itu maunya hasilnya buat mereka sendiri. Padahal itu bukan kebun mereka. Terus tuan tanah akhirnya cari ide nih. Gimana ya caranya biar hasilnya bisa aku ambil? Akhirnya dia berpikir, aku suruh anakku aja ya. Mungkin mereka akan lebih segan kepada anakku. Akhirnya tuan tanah menyuruh anaknya untuk ke kebun anggur itu. Tetapi sampai di sana si anak justru dilempari, disakiti, lalu dibuang keluar kebun dan dibunuh. Tentu saja karena para penggarap itu berpikir anaknya tuh pasti jadi ahli warisnya, pasti bakal jadi pemilik kebun itu. Mereka nggak maunya kebun itu ya buat mereka, padahal itu bukan punya mereka. Akhirnya tuan tanah itu akan datang kepada mereka sendiri, akan datang ke kebunnya sendiri. Tahu nggak apa yang bakal terjadi kalau tuan tanah sendiri yang datang ke sana? Bener banget, tuan tanah akan membinasakan orang-orang jahat itu dan akan menyewakan kebun anggur itu kepada orang yang akan membagikan hasilnya kepada tuan tanah. Nah, ini pesan Yesus untuk kita dari bacaan ini. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi di pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, Yesus berkata kepada kita bahwa kerajaan Allah akan diambil daripada kita dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kalau kita jadi orang baik, pastinya Tuhan akan segan pada kita. Jangan ditiru deh yang jelek-jelek. Tapi renungan dari Roma kayak gimana ya? Habis ini kita simak ya setelah satu lagu ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya.
siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Halo anak-anakku, remaja sekami sekepikepan Surakarta yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga kesehatan, berkat, kebahagiaan, kesejahteraan melimpah untuk anak-anakku, kaum remaja semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Romo Antonio Sabtono Hadi, pada Sekami Online, pada edisi hari Minggu biasa ke-27, tanggal 4 Oktober 2020. Firman Tuhan kali ini mengajak kita untuk setia bekerja. Apa anak-anak? Setia untuk bekerja. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43. Romo bacakan salah satu kutipan yang menarik. Kita simak anak-anakku. Mari kita pasang perhatian kita. Ayat 43 dikatakan seperti ini. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kutipan ini mengungkapkan kepada kita semua untuk bekerja dan menghasilkan buah kerajaan Allah. Anak-anakku belum bekerja seperti orang tua, tetapi pekerjaannya apa? Jelas sekali, yaitu belajar. Belajar itu pekerjaan para siswa sekolah. Nah, sampai sekarang ini kita belajarnya di rumah dengan sistem daring. Mari kita belajar untuk tekun. Nah, siapa yang tekun, siapa yang setia akan menuai, akan menghasilkan buah kerajaan Allah. Apa itu? Jelas prestasi, jelas yaitu kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan juga bagi orang tua. Nah, maka siapa yang tekun, siapa yang setia belajar, maka akan menghasilkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Maka kebalikannya, kalau kita bermalas-malasan, apa jadinya? Kita membuang waktu dengan percuma. Kita tidak menghasilkan sesuatu apapun. Kita akan mendapatkan marah dari orang tua kita. Tugas-tugas sekolah tidak akan pernah terselesaikan. Nah, ini
kehilangan daya juang, kehilangan kebahagiaan. Maka ayat ini sungguh sangat penting untuk anak-anakku yang masih sekolah, ya, supaya kita menghasilkan buah kerajaan Allah. Maka apa? Tadi itu resepnya yang pertama adalah kita mau belajar. Kita mau bekerja di pekerjaan rumah kita. Sayangi rumah yang ada di sekeliling kita. Jangan pernah bosan untuk membersihkan. Karena apa? Rumahku adalah kerajaanku, istanaku, maka harus dicintai. Dan buku-buku pelajaran itulah materi pokok untuk memperkaya pengetahuan kita. Jangan pernah buku itu didiamkan, malah yang sekolah orang tua, bukan tujuannya seperti itu. Maka kita dengan setia akan menghasilkan buah kerajaan Allah. Maka anak-anakku, apa kata kuncinya? Barang siapa setia, bekerja, belajar, akan memperoleh nilai-nilai kerajaan Allah. Mari tetap tekun, setia, bekerja, belajar. Tuhan memberkati kita. Maka jangan sampai kita menjadi pribadi yang bermalas-malasan. Tetap sehat, tetap bergembira, banyak olahraga, dan makan minum yang sehat. Pasti tubuh kita sehat, pandemi corona tidak akan datang kepada kita. Kita tetap bisa belajar dengan baik dan menghasilkan buah kerajaan Allah. Selamat hari Minggu, anak-anakku semuanya. Se-KPIKEPAN Surakarta, tetap semangat dalam belajar. Salam saya untuk teman-temanmu yang ada di kanan kiri, dan salam saya untuk orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Hai teman, aku adalah seorang anak dari Paroki Wonogiri. Aku tinggal di wilayah Mento bersama dengan ayah dan ibuku serta adikku. Kedua orang tuaku adalah seorang petani yang masih tetap bekerja walau pandemi sedang berlangsung. Meskipun di luar sana banyak orang yang terkena PHK, kehilangan pekerjaan, dan tidak memiliki penghasilan, namun kedua orang tuaku masih tetap bekerja dan masih mendapatkan penghasilan dari sawah karena mereka seorang petani. Hari ini aku akan ikut bersama dengan ayah dan ibuku ke sawah. Aku akan membantu mereka memanen kacang yang beberapa bulan lalu kami tanam bersama. Setelah lelah memanen kacang, kami istirahat bersama, duduk di tengah sawah
untuk menyantap makanan yang tadi ibuku bawakan dari rumah. Sebelum makan, kami berdoa kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada keluarga kami. Keluarga kami tetap memiliki penghasilan dan orang tuaku masih bekerja sebagai petani di tengah pandemi yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan dan juga penghasilan. Halo teman-teman, gimana kegiatan hari ini? Seru kan? Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu pada hari ini, kita tutup dengan doa penutup bersama-sama. Ambil sikap doa yang baik ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dari awal kegiatan hingga akhir kegiatan ini. Sekarang kegiatan kami sudah selesai. Semoga apa yang telah kami pelajari hari ini dapat kami gunakan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau tetap memberkati kami dimanapun kami berada dan apapun yang sedang kami lakukan. Berkati juga ya Tuhan orang-orang yang ada di sekitar kami. Semoga mereka juga merasakan berkat-Mu untuk hari ini. Tuhan, doa ini kurang sempurna, akan kami satukan dengan doa pemberian Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih. Nah, gimana nih keseruannya kami online hari ini? Seru banget kan acaranya? Nah, hari ini tadi kita udah belajar bagaimana menjadi anak-anak yang setia bekerja untuk Tuhan Yesus. Tetap semangat untuk jadi anak-anak baik dan terus setia bekerja untuk Tuhan Yesus supaya pintu surga dibukakan untuk kita semua nanti. Oke? Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk terus berdoa supaya pandemi virus corona ini bisa segera berakhir dan kita bisa segera ketemu di gereja. Oke? Sip?